Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman kita di channel Guntur Maputra. Kali ini kita akan sharing yaitu seputar penggunaan ekstensi pada kode editor Visual Studio Code ya teman-teman ya. Oke, langsung saja di sini ya. Kita buka Visual Studio Code-nya ini. Bagaimana cara untuk mendownload, menginstalasi dan melakukan settingnya bisa teman-teman lihat videonya di sudut kanan atas ini teman-teman ya. Kita double klik di sini. Jadi nanti kita akan jelaskan mengenai cara untuk memanggil secara otomatis ya teman-teman ya, dengan menggunakan ekstensi Lab Server ya di Visual Studio Code ini. Kemudian ada juga ekstensi Set Typing ya, supaya nanti pada saat kita mengetik langsung disimpan secara otomatis dan hasil dari kode kita itu akan ditampilkan langsung ya teman-teman ya, tanpa kita harus melakukan reload berulang-ulang ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita buat di sini file yang baru ya. Kita klik sini file. Ini file. Kita simpan dulu sini ya nama file kita ya teman-teman ya. File, save. Coba kita buat di desktop saja ya. Namanya misalkan ini yang sudah kita buat ya. Silakan teman-teman buat folder teman-teman ya. Ini saya bikin HTML_lesson ya di desktop. Bisa diletakkan dimanapun ya. Di drive teman-teman masing-masing. Saya klik di sini di folder ini. Kemudian saya buat nama file namanya yaitu index.html ya, karena kita mau buat kode HTML. Ekstensi .html nya wajib ya teman-teman ya. Kita klik sini save. Jadi nanti ekstensi Lab Server ini dan Set Typing ini berlaku untuk client side programming ya teman-teman ya, yaitu dia HTML, CSS dan JavaScript di sini teman-teman ya. Coba kita buat kerangkanya dulu ya. Kita ketikkan tanda seru aja di sini, tab, tekan tab supaya ke title ini judulnya kita bikin reload dan simpan file otomatis misalkan teman-teman ya. Oke, tekan tab lagi. Coba kita bikin H1 di sini teman-teman ya. Headingnya kita buat misalkan hello world. Oke, seperti itu. Kita simpan, Ctrl S ya. Jadi untuk menjalankan ini teman-teman, kita klik kanan di sini teman-teman ya. Open in default browser ya. Kita klik sini. Maka akan ditampilkan di sini teman-teman. Ya. Seperti ini ya, akan ditampilkan. Kita perkecil dulu. Jika kita lakukan perubahan di sini, misalkan kita bikin paragraf di sini, tab ya, misalkan HTML, CSS dan JavaScript, kemudian kita simpan Ctrl S, maka kita harus melakukan reload di sini teman-teman ya. Mau kita ketika kita simpan langsung dia reload otomatis di sini teman-teman ya. Tetapi ini harus kita reload dulu, baru dia tampil di sini teman-teman. Jadi supaya nanti ketika kita simpan langsung terreload otomatis tanpa kita mengklik reload di spek ini, kita instalasi ekstensi ya teman-teman ya. Di Visual Studio Code ini kita ketikkan di sini yaitu Lab Server. Jadi Lab Server ini berguna untuk mereload halaman secara otomatis untuk dia HTML, CSS dan JavaScript ya teman-teman ya. Ini dia. Kita klik di sini install. Oke. Ini kita klik di sini installing ya. Install ya, sedang menginstal di sini. Jadi ini konek internet ya teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman sudah terkoneksi ke internet di sini. Ya. Oke, di sini sudah terinstall ya teman-teman ya. Kita kembali ke file kita ya di sini teman-teman ya. Ini kita kecilkan lagi. Ini tadi sudah terinstall ya. Kita close lagi. Oke, kita perkecil. Sini ada pesan new Lab Server di sini ya, browser preview integration di sini ya, auto fallback to random port and fix di sini. Oke, kita klik sini show detail. Ini dia tampilannya teman-teman ya, VS Code Lab Server ya. Ini dia. Ini untuk melaunch ya, develop local server dengan live reload ya, fitur untuk static dan dynamic fix di sini. Oke, kita close dulu ya. Coba kita buat lagi di sini, misalkan di sini kita bikin HR ya, kode HR. Di sini H2, misalkan semangat belajar HTML, CSS dan JavaScript. Oke, seperti itu. Jadi kita akan menggunakan ekstensi yang sudah kita install ya teman-teman ya, yaitu ekstensi Lab Server. Di situ kita klik kanan di sini, kita pilih di sini Open with Lab Server ya untuk menjalankan. Kalau untuk menyetopnya nanti Stop Lab Server ya teman-teman ya. Kita klik sini Open with Lab Server. Di sini katanya open sebuah folder atau paste di sini teman-teman ya. Coba kita klik file open dulu, file open folder dulu ya. Yang tadi di desktop file kita ini HTML_lesson di sini ya. Select folder. Ini dia. Kita close dulu. Ini dia
folder yang sudah kita buat ya. Ini dia file kita. Ini kita klik kanan di sini, open with lab server ya. Ini server dimulai pada port 5500 ya. Ini dia teman-teman ya. Maka akan ditampilkan di sini ya. Kita perkecil dulu ini. Akan ditampilkan di sini selamat belajar HTML, CSS dan JavaScript. Oke, seperti itu. Coba kita buat di sini ya, paragraf baru misalkan paragraf. Misalkan kita bikin paragrafnya di sini yaitu HTML. Ini seperti ini. Ketika kita simpan ya, file, save, maka di sini secara otomatis akan ditampilkan HTML teman-teman ya, tanpa kita harus melakukan reload di sini teman-teman ya. Coba kita coba lagi yang lain. Misalkan kita bikin yang di sini P paragraf untuk CSS, kemudian P untuk paragraf untuk JavaScript. Ini coba kita simpan, perhatikan di sini teman-teman ya. Kita simpan, Ctrl S, maka secara otomatis di sini akan ditampilkan teman-teman ya, tanpa kita harus melakukan reload lagi teman-teman ya. Jadi otomatis ya. Itu dia penggunaan ekstensi lab server. Sekarang kita akan sharing juga teman-teman ya. Kalau misalkan kode yang kita ketikkan itu langsung ditampilkan di browser kita teman-teman ya, tanpa harus melakukan simpan dulu baru di reload secara otomatis ya. Jadi di sini kita perlu menginstal yang namanya di sini ekstensi, kita klik sini extension, yaitu namanya Shape Typing ya teman-teman ya. Shape Typing. Ini pastikan connect ke internet ya teman-teman ya. Oke, kita klik sini install. Ini sedang menginstal. Oke, sudah diinstal. Ini Shape Typing, ini fitur ekstensi dari Visual Studio Code. Coba kita menuju ke indeks lagi. Kita perkecil ini. Oke ya, coba kita buat dia link CSS-nya teman-teman ya. Coba ya. Ini CSS, misalkan kita bikin style sheet CSS. Oke, kita buat di sini dia di dalam HTML_lesson ini file baru ya, yaitu style sheet.css ya untuk CSS-nya. Coba kita atur di sini CSS untuk ini teman-teman ya. Untuk yang ini ya. Untuk yang Hello World ya misalkan ya, H1 di CSS-nya kita buat misalkan H1. Misalkan kita bikin warnanya ya, kita bikin red titik koma. Jadi dia langsung otomatis teman-teman ya, nggak perlu kita simpan lagi ya. Coba misalkan untuk yang paragraf P paragraf, misalkan dia background colornya kita bikin di sini misalkan warna yellow, misalkan ini kita pakai heksadesimal, maka langsung otomatis dibuatkan teman-teman ya, tanpa kita harus melakukan penyimpanan lagi ya. Coba kita bikin untuk H2 nya, misalkan font size nya, misalkan kita bikin dia ukurannya dia misalkan 30 pixel, maka secara otomatis ya akan dibuatkan ya teman-teman ya, tanpa kita harus melakukan reload dan kita simpan dulu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan ekstensi yang sudah kita install tadi ya, yaitu ekstensi lab server yang berguna untuk melakukan reload secara otomatis sesudah disimpan. Kemudian kita juga install yaitu ekstensi Shape Typing yang berguna untuk menyimpan kode yang kita ketikkan secara otomatis ya teman-teman ya. Sehingga dengan perpaduan ini ketika kita ketik maka akan dipanggil secara otomatis ya teman-teman ya. Untuk menghentikannya teman-teman bisa klik di sini yaitu klik kanan ya di atas kode ini, kemudian teman-teman pilih stop lab server ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini jadi server sudah offline sekarang ya. Jadi ketika ini dihentikan, kita bikin lagi HR, kodenya di sini misalkan tab, maka dia nggak langsung tampil ya teman-teman ya. Ketika kita simpan nggak tampil juga ya teman-teman ya. Jadi harus dijalankan dulu di sini. Open with lab server. Oke, maka dia akan ditampilkan di sini. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita bikin. Semoga bermanfaat. Oke, maka akan tampil secara otomatis di sini teman-teman. Oke, kita bikin empatnya. Oke, seperti itu teman-teman. Maka dia akan berubah. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.